Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama Mega di sini. Hari ini aku akan share ke kalian video tutorial memakeover lemari lama aku yang udah buluk kayak gini. Jadi lemari atau meja belajar estetik kayak gini. Ini aku bangga banget sama hasilnya karena baru pertama kali aku mencoba teknik ini dan aku juga baru menemukan kertas ini dan hasilnya benar-benar membuat lemari aku kelihatan lebih upgrade, jadi kelihatan lebih mahal, lebih bagus, lebih rapih. Dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara aku makeover lemari aku ini. Untuk bentuknya atau desainnya, aku terinspirasi dari foto-foto di Pinterest lagi. Jadi aku nemu foto-foto kayak gini dan aku suka banget sama mejanya. Sebenarnya juga dijual di IKEA dan di beberapa online store, tapi harganya cukup mahal dan aku juga punya lemari, so aku bakal memakeovernya aja. Kembali ke lemari aku yang buluk sebelumnya. Jadi aku pengen ngasih detail ke kalian bahwa sebenarnya lemari ini kondisinya kayunya masih bagus, cuma catnya memang udah pada ngelupas-ngelupas gitu dan bagian atasnya udah kotor. Step pertama yang perlu aku lakukan adalah aku bakal kasih pen remover itu untuk mengelupaskan cat yang masih menempel di kayu. Ini aku kasih di daerah-daerah yang pengen aku kelupasin catnya. Aku menggunakan ini supaya nanti kayunya bersih dari cat dan memudahkan aku buat nempel kertas tadi ke atas permukaan kayunya supaya dari rekatnya juga lebih bagus. Oh ya, buat pengaplikasian pen remover ini kalian bisa pakai sarung tangan karena misalnya kena kulit itu agak sedikit cekit-cekit, gatal-gatal gimana gitu. Dan nanti kalau pen removernya udah menyerap, dia bakal membuat catnya lebih mudah untuk diangkat. Jadi tinggal didorong-dorong aja. Di sini aku pakai pisau karena aku nggak punya alatnya, tapi nggak apa-apa. Dan aku saranin sebenarnya kalian untuk beli alatnya. Aku lupa namanya apa. Nanti aku bakal cari dan aku taruh di description box buat kalian. Dan langkah selanjutnya adalah aku bakal mengamplas. Jadi aku mengamplas bagian permukaan yang udah lepas catnya atau udah hilang catnya supaya jadi lebih halus dan juga lebih bagus. Karena nanti kalau dilapisin sama kertasnya dan permukaan yang gak rata, jadi nanti ada geradakan-geradakan gitu dan kurang bagus. Jadi aku bakal amplas kayak gini. Selanjutnya adalah aku akan menggunakan thinner. Jadi fungsi thinner ini adalah untuk menghapus bekas-bekas amplas atau bekas-bekas cat yang masih tertinggal. Tinggal aku aplikasikan aja di atas kayunya kayak gini dan aku lap-lap menggunakan kain. Untuk kertasnya, rahasianya adalah kertas ini aku beli di Lignum Official. Itu memang toko yang menjual khusus kertas PVC dan juga HVL. Kertas warna putih yang aku pakai pertama itu merupakan kode DM01. Ini merupakan kertas warna putih, jadi aku suka banget soalnya dia tuh tebal dan dia ada teksturnya, bener-bener bagus. Untuk pengaplikasian kertas ini sendiri itu menggunakan lem kuning atau lem tambahan. Jadi aku membeli lem lagi, lem Fox 168 kayak gini. Dan aku bakal aplikasiin di atas permukaan meja atau furniturnya kayak gini. Kertas PVC dan HVL ini memang merupakan kertas yang biasa dipakai buat finishing interior. Jadi pengaplikasiannya selain pertama digunakan lem di bagian kayu atau misalnya furniturnya, kedua adalah dikasih lem di bagian kertasnya kayak gini. Jadi lemnya nanti ada dua sisi, satu di bagian kertas dan satu di bagian kayunya. Kalau udah setengah kering lemnya atau udah agak kering gitu, baru ditempelin. Jadi jangan pas langsung basah langsung ditempelin ya. Ini harus tunggu agak kering dulu. Habis itu jangan lupa buat neken atau meratakan kertasnya menggunakan kain yang ditaruh di atasnya kayak gini dan ditekan-tekan. Jadi supaya nanti hasilnya lebih rata dan gak ada gelembung-gelembung lemnya di bagian bawahnya juga. Dan untuk motongnya sendiri, karena ini sebenarnya kertasnya walaupun tebal tapi nggak begitu tebal juga guys. Jadi buat motongnya itu bisa pakai cutter kayak gini. Any ideas? Oh ya teman-teman, untuk kertas ini itu memiliki banyak motif kayu alami gitu, banyak pilihan motifnya. Juga misalnya yang polos, kalian juga bisa pilih, sesuaikan aja dengan nuansa kamar kalian atau kebutuhan kalian. Pengaplikasiannya tuh sama, tinggal menggunakan lem kayak tadi aja dan dirapikan menggunakan cutter kayak gini. Aku suka menggunakan kertas kayak gini karena hasilnya tuh bagus, menurut aku kelihatan lebih minimalis dan modern gitu. Terus dia selain juga mempercantik, juga ternyata bisa menjaga kawetan kayu atau furnitur karena memiliki sifat anti gores dan anti air. Jadi emang multifungsi dan juga punya banyak manfaat banget. Jadi aku suka menggunakan kertas kayak gini. Aku ulangi langkah yang sama hingga seluruh permukaannya aku tutup sama kertas ini. Oh ya teman-teman, kenapa aku milih kertas ini ketimbang kertas wallpaper biasa?
Karena seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kalau kertas ini tuh tebel, jadi memang dia difungsikan sebagai finishing furnitur. Jadi dia memang lebih punya ketahanan yang bagus dan juga bikin awet juga ketimbang wallpaper biasa yang aku beli. Karena memang kalau misalnya aku menggunakan wallpaper biasa, karena kan lemari ini akan aku gunakan sebagai meja belajar. Dan aku sering banget menggunakan meja belajar guys untuk bikin crafting, untuk belajar, untuk menjahit. Aku ngelakuin itu di meja belajar aku nantinya. Dan aku nggak mau untuk meja belajar aku itu cepat rusak, jadi aku menggunakan kertas ini karena memang kertas ini difungsikan untuk hal tersebut, dan dia juga anti gores dan dia juga anti air. Jadi memang aku lebih milih ini karena untuk ketahanannya sendiri, dan motifnya juga dan hasilnya finishing akhirnya juga menurut aku lebih bagus karena dia kelihatan lebih alami dan gak fake. Setelah sebelumnya aku memakeover lemarinya, melapisi dengan warna putih. Selanjutnya adalah aku bakal bikin bagian mejanya atau bagian atasnya. Jadi aku pergi ke toko kayak gitu buat beli papan. Di sini tersedia berbagai macam ukuran dan bisa pilih potongannya juga. Jadi aku udah minta dipotongin. Dan untuk bagian ini aku menggunakan kertas dengan motif kayu nomor 31. Langkah yang dilakukan selanjutnya tuh masih sama guys. Jadi ini harus aku potong dulu kertasnya supaya ukurannya sesuai lebar dan panjangnya. Untuk kayu ini aku beli tadinya 140 untuk papannya dan udah dipotongin karena aku minta potongin dari sana. Sisanya masih aku simpan untuk keperluan DIY yang lain. Dan untuk pengaplikasiannya masih sama juga, masih menggunakan lem kuning yang aku bakal aplikasikan di bagian papan atau kayunya dan juga di bagian dari kertasnya. Setelah diaplikasikan lem, jangan lupa untuk ditunggu agak kering dulu, baru habis itu disatukan seperti ini. Oh ya guys, kalian harus hati-hati saat menyatukan wallpaper dan juga papannya atau misalnya furniturnya, karena kalau udah mereka ketemu, lemnya tuh kuat banget, jadi kalian harus hati-hati. Dan karena masih ada bagian yang sedikit kurang ketutup, aku bakal tempelin lagi kayak gini. Ya guys, aku tahu ini kurang rapi karena aku salah perhitungan, tapi nggak apa-apa. Setelah dipasang sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Setelah dirapikan, ini dia hasilnya. Jadi aku suka motifnya, bagus banget, alami banget. Aku suka. Dan bagian pinggirnya juga bisa ditekuk guys. Jadi bagian yang menghadap ke aku itu aku lapisin wallpaper juga dengan cara ditekuk kayak gini. Jadi hasilnya lebih rapi. Langkah selanjutnya adalah aku bakal menyatukan papan ini dengan meja atau lemari yang sebelumnya sudah di makeover. Aku bakal kasih lem kuning lagi di bagian papannya dan juga di bagian atas lemarinya. Ini lemnya kuat loh guys, jadi walaupun dilem aja menurut aku ini udah cukup. Aku aplikasikan kayak gini di seluruh bagian permukaan atasnya. Setelah lemnya agak kering, baru aku bakal nyatuin papannya. Ini harus hati-hati guys, karena kalau udah nempel nanti nggak bisa dilepas, susah. Jadi pastikan kalian bikin ukuran dulu di papannya dan kalian cocokkan dengan bagian atas lemarinya, dan tinggal dilem kayak gini dan tunggu sampai kering. Any ideas? Selanjutnya adalah aku bakal pasang kaki mejanya. Ini aku juga beli di online shop, nanti aku kasih linknya di description box ya. Karena dia warnanya hitam, jadi bakal aku lapisin menggunakan kertasnya juga dengan warna putih yang sama. Tekniknya masih sama dan jadinya seperti ini. Jadi guys, aku kenapa pakai kaki lagi? Karena aku lebih suka kalau misalnya meja itu ada kakinya, jadi mudah untuk disapu dan dibersihkan. Karena meja yang lama itu kan dia modelnya nyatu dengan lantai dan aku kurang suka yang model seperti itu. Jadi aku tambahin kaki lagi. Untuk pengaplikasiannya aku kasih lem kayu kayak gini di bagian bawah meja dan aku rekatin dengan kakinya dan aku ratain lemnya kayak gini dan nunggu sampai kering. Setelah kering, kalian jangan lupa buat nambahin paku, dan juga misalnya kalian punya bor, kalian pakai baut gitu lebih bagus lagi karena lebih kuat. Ini gak aku rekam, sayangnya aku lupa pas makunya. Pokoknya intinya tinggal ditambahin paku aja. Selanjutnya adalah aku bakal bikin bagian pintunya. Kan tadi ada bagian papan yang sisa dan itu aku potong sesuai dengan ukuran pintunya. Dan aku lapisin lagi menggunakan kertas warna putih yang sama dan teknik yang sama. Jadi buat teman-teman yang ingin mengupgrade furniturnya bisa mencoba menggunakan teknik ini, karena menurut aku ini lebih pas di kantong dibandingkan harus membeli furnitur baru yang harganya pastinya nggak murah. Mungkin bisa menggunakan furnitur lama yang nggak kepake dan sebenarnya kualitasnya masih bagus atau kayunya masih bagus, tinggal di-upgrade dikit aja.
karena aku suka finishingnya itu mirip banget sama IKEA guys. Seriusan deh, ini bagus. Jadi kalian bisa membuat jadi lebih modern gitu deh furniture kalian. Selanjutnya adalah aku memasang engsel. Jadi aku beli engsel yang buat kandang gitu sebenarnya, karena ini sebenarnya kan cuma pintu lemari ya guys, jadi nggak terlalu butuh engsel yang kuat kalau misal kayak buat pintu atau lemari yang besar. Jadi engsel kandang aja menurut aku cukup, dan aku belinya satunya cukup murah, cuma kayak sekitar 5 ribuan gitu. Selanjutnya adalah aku bakal pasang gagang pintunya, dan aku beli ini juga online. Jadi aku beli yang bulat karena menurut aku biar lucu aja gitu, tapi warnanya lagi-lagi nggak putih. Jadi aku bakal cat atau warnain menggunakan pilok warna putih dengan kode 40. Tinggal dipilok aja rata sampai seluruh warnanya jadi putih. Ini hasilnya setelah dipilok, dan aku bakal pasang di tengah-tengah pintunya. Caranya juga mudah, tinggal dibikin bolongan aja dan masukin bautnya, terus dikencengin deh, disatuin kayak gini. Langkah selanjutnya adalah aku bakal masang briket dinding yang terbuat dari baja. Ini merupakan alat yang aku beli di IKEA satu-satunya kayaknya, dan ini kuat guys, ini dari baja jadi kuat, dan ini berfungsi untuk menopang bagian meja yang belum ada penopangnya sebelah kanan itu. Dan ini hasilnya setelah semuanya dipasang. Aku suka banget sama perubahannya dan hasilnya karena benar-benar berbeda, dan ya ini pertama kalinya aku mencoba dan aku suka dengan hasilnya karena benar-benar membuat furnitur atau lemari lama aku di upgrade. Hasil finishingnya juga aku suka, kelihatan mahal dan elegan menurut aku ketimbang kalau misalnya dicat biasa. Dan ini aku juga nunjukin bagian dalamnya selesai di makeover, jadi kelihatan bagus banget. Dan kalian jangan lupa juga untuk menggunakan ini merupakan capit udang, pokoknya penjepit gitu. Kalian bisa cari di material juga, kalau linknya nanti aku bakal taruh juga di description box. Ini fungsinya adalah membuat lemarinya nggak gampang kebuka gitu, jadi nanti dia lebih gigit lah istilahnya, biar lemarinya kalau ketutup tuh ketutup. Harusnya aku pasang 2 di atasnya juga, tapi aku belinya cuma 1, jadi nanti aku bakal tambahin lagi buat bagian pintu atasnya juga. Setelah jadi, aku tinggal masuk ke tahapan dekorasi. Aku menggunakan dekorasi-dekorasi yang udah aku haul sebelumnya. Dari sisa kertasnya juga aku gunakan sebagai memo board kayak gini. Ini DIY, lucu banget jadi matching gitu sama mejanya. Dan aku juga pasang wall grid dan dekorasi-dekorasi lainnya. Selanjutnya adalah aku juga nambahin kursi yang menggunakan unsur kayu juga supaya matching dengan nuansa ruangannya. Dan inilah hasilnya guys, mejanya setelah di makeover dan didekorasi. Kalian bisa lihat perbedaannya sangat-sangat ekstrim, dari lemari yang awalnya buluk menjadi lemari estetik kayak gini. Aku suka banget karena ini seperti salah satu mimpi yang terwujud, yaitu membuat meja belajar yang bagus. Dan ya, dengan kerja keras yang memakan waktu, tapi aku suka dengan hasilnya. Gimana menurut kalian? Semoga video ini menghibur dan juga bisa bermanfaat buat kalian untuk menginspirasi memakeover furnitur lama kalian. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe, nyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.